Zhao Wuling datang ke halaman dengan senyum di wajahnya. Melihat orang yang sedikit asing ini, dia sedikit ragu untuk sementara waktu. Antusiasme untuk menemukan solusi bagi masalah misionaris dengan cepat menghilang. Dalam keadaan seperti itu, Zhao Wuling perlahan menjadi waspada di dalam hatinya. Pegang tinju pada semua orang. Apakah kamu punya tujuan untuk datang ke sini hari ini? Hari ini aku akan membawa keluargaku ke kuil Dewa Cahaya. Jika ingin pergi, aku tidak membutuhkan begitu banyak orang. Pidato-pidatonya tampaknya sangat sopan. Tetapi pada kenyataannya, jarak di antara mereka jelas terbagi secara tidak sengaja. Zhao Wuling melihat pemandangan itu dengan tenang, ragu-ragu di dalam hatinya. Jika mereka dihasut oleh dewa lain untuk menghentikan diri mereka sendiri, itu akan terlalu mencolok. Tetapi jika Anda benar-benar membantu diri Anda sendiri, sepintas, tidak banyak persimpangan antara orang-orang ini dan mereka sendiri, dan mereka jarang berhubungan satu sama lain pada hari kerja. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, Zhao Wuling tidak dapat menemukan alasan bagi orang-orang ini untuk membantunya. Terlebih lagi, perintah Tuhan telah tersebar di kota. Bagaimana mereka bisa memikirkan cara yang tidak bisa mereka pikirkan setelah memeras otak mereka? Tepat ketika Zhao Wuling penuh dengan kebingungan, seseorang di antara kerumunan melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Tuanku Tuan Kota. Tidak, Kapten Zhao. Kita semua adalah orang-orang yang ingin bergabung dengan kuil Tuan Cahaya. Tapi kami hanya datang dengan mendengar berita itu, dan belum menerima khotbah orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya. Kami hanya ingin mendengarkan doktrin Lord of Light, sehingga kami dapat menumbuhkan kebijaksanaan, sehingga kami juga dapat menjadi orang yang percaya pada Lord of Light dan menjadi bawahan Lord of Light. Semua orang tampak bersemangat, dan mata mereka penuh harapan. Tadi malam, Qin Yichen secara pribadi muncul di atas kota Rin, dan idola mengerikan itu masih segar dalam ingatan semua orang. Terutama ketika orang-orang itu melihat Qin Yichen mengalahkan dewa-dewa perang Ares dengan mata kepala sendiri. Mereka sudah memiliki kesimpulan di dalam hati mereka. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, Lord of Light masih bisa eksis setara dengan Lord Ares, Dewa Perang. Setidaknya, ini adalah eksistensi yang sebanding dengan Dewa Ares, Dewa Perang. Bergabung dengan kuil Dewa Cahaya, bergabung dengan gereja yang baru muncul ini, ada lebih banyak peluang dan peluang di dalam daripada tinggal di kuil perang. Jika Anda tidak bergabung dengan kuil Cahaya saat ini, apakah Anda harus menunggu sampai tidak ada kesempatan untuk melakukan layanan berjasa sebelum bergabung? Karena itu, tidak dapat dihindari bahwa semua orang sedikit bersemangat. Dalam pandangan mereka, selama mereka bergabung dengan kuil Dewa Cahaya, mereka telah mengambil kesempatan untuk bangkit. Selain itu, penampilan Guangzhou tadi malam juga mengejutkan mereka. Hanya kapten penjaga kuil yang bisa mengobrol dengan Lord Guangzhou dengan ramah. Ketika orang percaya memanggil berhala, dewanya dapat bergegas ke tempat ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Tuhan sangat penting bagi orang percaya, dan tidak akan pernah meninggalkan mereka di sini terlepas dari cara mereka berada di kuil suci perang. Godaan paling banyak adalah doktrin Lord Guangzhou. Dengan cahaya di hatimu, semua orang bisa menjadi cahaya. Bagi orang-orang ini yang memiliki beberapa sarana, tetapi tidak memiliki identitas darah, dan tidak pernah digunakan kembali, itu adalah godaan yang tak tertahankan. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke sini hari ini hampir meremas bagian dalam dan luar rumah Tuan Kota. Juga tolong Tuan Zhao Wuling dapat memberi kami kesempatan. Izinkan saya menunggu orang dewasa menemukan sebidang tanah milik orang dewasa, dan meminta orang dewasa memberi kami kesempatan untuk mendengarkan ajaran uskup di sini. Zhao Wuling melihat bahwa orang-orang ini sangat peduli dengan penguasa cahaya, dan mereka sangat religius. Karena itu, Zhao Wuling memutuskan untuk mendengarkan metode yang mereka katakan. Saat ini, Lord Guangzhou telah membuat permintaan seperti itu. Pertama, kita tidak bisa mencuri, merampok atau merampas. Kita hanya bisa menggunakan tangan dan cara yang adil untuk mendapatkan sebidang tanah. Poin kedua adalah bahwa ruang lingkup misi kami hanya dapat berada dalam jarak 100 meter dari pembelian tanah. Baik suara maupun pikiran tidak dapat melebihi jangkauan ini. Poin ketiga, kata Lord Guangzhou, Anda tidak bisa berkolusi dengan siapapun untuk mendapatkan keuntungan dari udara tipis. Setelah Zhao Wuling menyelesaikan 3 persyaratan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Bukankah ini karena Lord Guangzhou memblokir semua jalan dan menjelaskan bahwa mereka tidak akan diizinkan untuk berkhotbah? Panjang menghela nafas. Sebelum Zhao Wuling punya waktu untuk menghibur orang-orang ini, dia memberitahu mereka bahwa bahkan jika mereka tidak bisa melakukannya, tidak masalah, bahwa masih akan ada peluang di masa depan. Seseorang tiba-tiba melangkah maju dan menatap Zhao Wuling. Tuanku, kami telah menemui hambatan di jalur kultivasi ini, dan saya juga meminta guru Zhao Wuling untuk mencerahkan saya satu persatu. Saya akan membalas kebaikan seperti itu dengan sebuah rumah. Zhao Wuling membeku sesaat, dan matanya tiba-tiba menyala. Oke. Pria itu tidak memiliki tanda tinta, dan yang pertama bertanya. Tuan Zhao, saya telah memasuki periode kemacetan dalam pemurnian tubuh saya.
Bisakah Anda memeriksa saya untuk melihat titik akupuntur mana yang harus saya pukul selanjutnya? Saat dia berkata, pria itu melepas bajunya, memperlihatkan otot yang kuat. Zhao Wuling memeriksa dan menepuk punggungnya 3 kali. Dalam 3 titik akupuntur ini, temukan satu yang paling mudah untuk Anda tembus. Sebelum orang itu mengenakan pakaiannya, orang berikutnya berjalan ke depan. Tuan Zhao Wuling, ada sedikit perselisihan teritorial antara properti keluarga saya dan rumah Tuan Kota. Selama Tuan Zhao Wuling mengangguk dan menyerahkan manfaat dari tanah ini, saya akan menyerahkan 3 rumah besar. Sebagai kompensasi, karena bagian itu adalah tanah leluhur saya. Zhao Wuling sedikit mengernyit. Insiden ini agak terkait dengan identitasnya sebagai Tuan Kota. Tetapi sekarang dia bukan lagi Tuan Kota dari Kota Rin. Sambil ragu-ragu, pria itu berbicara lagi. Tuan Zhao Wuling, tempat ini adalah tanah yang Anda beli beberapa tahun yang lalu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Kota Rin. Setelah pengingat seperti itu, Zhao Wuling ingat bahwa memang ada insiden seperti itu beberapa tahun yang lalu. Tetapi itu adalah jeda waktu yang lama. Dan juga setelah negosiasi, insiden itu berhenti. Namun, karena orang ini bersedia menukar rumah dengan tempat untuk mengabar, ia tentu saja dengan senang hati menyetujuinya. Yah, bagaimanapun juga, tempat itu tidak ada nilainya bagiku, berikan saja padamu. Pria itu buru-buru mengepalkan tinjunya. Terima kasih, Tuan Wuling Zhao, atas cintamu. Tanah leluhurku bisa membiarkanmu masuk dan keluar sesukamu. Selama yang kamu mau, dia milikmu. Setelah berbicara, orang ini juga mundur. Ini adalah hasil dari sepanjang malam setelah mereka melihat Dewa Qin Yichen, untuk mendengarkan uskup Guang. Karena mereka berani mengangkat masalah ini di depan Zhao Wuling, mereka harus menangani semua masalah satu persatu. Sekarang yang perlu dilakukan Zhao Wuling sebenarnya adalah mengangguk setuju. Selama dia mengangguk, ruangan itu diantarkan kepadanya. Seiring berjalannya waktu, akta tanah berturut-turut dikirimkan ke Zhao Wuling sebagai hadiah. Setelah melihat lebih dekat, Zhao Wuling merasa sangat bahagia di hatinya. Orang-orang ini benar-benar memikirkannya. Lokasi yang ditunjukkan dalam akta tanah ini berubah menjadi jaring besar, menutupi seluruh Kota Rin di bawah jaring besar. Dapat dikatakan bahwa siapapun dapat mendengarkan ajaran Tuhan,